Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di vlog saya, Muhyiddin Hasan. Dan kali ini kita akan belajar bersama membuat sebuah pin up foto ya. Dan ini cukup menarik ya untuk teman-teman yang ingin memulai usaha membuat pin up foto dan gantungan kunci dengan modal yang sebetulnya tidak terlalu besar, dan juga break evennya juga cepat kayaknya ini ya. Pin ini macam-macam bentuknya ya. Kalau dulu memang untuk membuat pin ini harus dengan jumlah yang banyak. Nah, sekarang dengan teknologi digital, kemudian adanya mesin-mesin press yang murah, orang tidak lagi harus membuat pin yang seperti ini dalam jumlah yang banyak, bahkan bisa satuan. Selain itu juga bisa di custom, mau foto, mau tulisan, apapun yang diinginkan. Nah, kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat pin ini dari desain, ngeprint sampai ngepressnya sehingga menjadi pin atau gantungan kunci. Pin ini ya seringkali dijual dengan harga yang cukup ya. Kata-kata kisaran satu pin itu dari harga, tergantung jumlah sih ya, tapi normalnya ya dari harga 3.000 sampai 7.500. Biasanya sih tergantung pesanan juga. Kalau misalkan menggunakan desain tertentu, desain custom, biasanya harganya bisa agak lebih mahal. Tapi kalau yang desain umum yang banyak itu ya harganya jadi harga pasar berarti ya, bahkan mungkin hanya Rp3.000. Tapi walaupun demikian modalnya tidak terlalu besar kok teman-teman ya, sehingga kalau ingin usaha pin seperti ini teman-teman bisa memulai dengan modal ya, boleh dikatakan kalau beli mesinnya itu saya pasaran kalau tidak salah ya, mesin press pin itu kalau tidak salah sekarang harganya mesin press pin yang seperti ini ya, harganya kalau tidak salah di pasaran itu sekitar 2.850.000 sampai 3.200.000-an tergantung tempat dan kemudian ketersediaan bahannya. Biasanya mereka jualnya paket ya. Selain mesin press begini juga kita akan mendapatkan molding. Nah, yang ini yang warna putih ini namanya molding. Biasanya dapat dua ukuran sih ya, 4,4 cm dan 5,8 cm. Ini namanya molding yang nanti akan dijadikan dasar untuk membuat pin. Sedangkan mesin pressnya ini ya satu saja. Sebetulnya ada 4 ukuran ya, ada 4 ukuran desain yang bisa kita pakai, yaitu pin ukuran 3,3 cm, kemudian pin ukuran 4,4, pin 5,8 dan pin 7,5. Tapi yang memang paling umum yang cukup laku di pasaran itu adalah ukuran 4,4 dan 5,8. Selain bulat sebetulnya ada juga sih yang membuat bentuk kotak, oval, tapi beberapa kali saya juga sudah pernah membeli moldingnya, hasilnya kurang bagus ya, tidak seperti pin yang bulat ini. Kemudian beberapa supplier juga tidak menyediakan bahan bakunya sehingga kita kesulitan untuk menyediakan bahan bakunya. Oke, baik teman-teman, untuk membuat sebuah pin prosesnya alurnya adalah seperti ini. Oke ya, yang pertama kita buat desainnya dulu, kemudian kita print. Setelah kita print, kita kemudian gunakan mesin pressnya ini dan hasilnya jadi seperti ini ya. Jadi ada proses desain, kemudian ngeprint, kemudian press, dan hasilnya seperti ini. Oke, baik. Yang pertama kita akan mendesain, dan saya untuk desain ini menggunakan Corel Draw ya, Corel Draw. Kebetulan saya menggunakan Corel Draw X7. Teman-teman juga silakan mau menggunakan aplikasi apapun, apakah itu Illustrator, apakah itu Freehand atau Photoshop, ya silakan. Yang penting ukurannya harus pas. Nah,
Untuk membuat sebuah desain pin ini tadi, seperti yang saya perlihatkan di awal tadi ya, bahwa ukurannya kan ada 4 ya, ada 4 ukuran, yaitu 3,3 cm, kemudian 4,4 cm, 5,8 ya, 5,8 dan 7,5. Nah, ketika kita membuat desain, ukuran yang 3,3, 4,4 itu adalah ukuran pinnya ya. Nah, seperti yang terlihat di gambar ini yang tengah. Sedangkan yang garis luar itu adalah nanti untuk kertas potongnya. Jadi kertasnya memang harus dilebihkan. Jadi misalkan ukurannya adalah 7,5, maka ukurannya nanti kertas potongnya adalah 8,5. 4,4, 5,4. Nah, sedangkan yang 5,8 ini juga sama ya, berarti jadi 6,8. Jadi garis potongnya. Kenapa kita harus membuat ukurannya seperti ini? Supaya nanti kalau terlalu kecil atau ngepres kertasnya nanti nggak ada penjepitnya ya, sehingga pinnya kurang bagus. Oke. Nah, saya sebetulnya sudah ada beberapa desain yang saya buat. Jadi nanti untuk proses desainnya kita akan ada di pembelajaran yang lain. Jadi saya sini hanya ingin memperlihatkan bagaimana membuat mencetak saja sebetulnya ya, mencetak. Oke, kita akan membuat pin gantungan kunci ukuran 5,8 ya, 5,8. Jadi kita buat dulu lingkarannya 5,8 ya. Saya dalam satuan, oke saya ganti dulu ke satuan senti. Oke, ini berarti 5,8 ya. Kita ketik 5,8. Nah, ini area pinnya. Kemudian kita akan membuat lagi garis luarnya, yaitu tadi 6,8. Kita ketik lagi di sini 6,8, 6,8. Nah, jadi yang garis luar 6,8 ini adalah untuk garis potongnya, sedangkan yang di dalam ini adalah untuk area pinnya nanti atau gambar yang akan kita masukkan. Oke, nah sudah seperti ini saja. Tinggal nanti kita isi dengan desain yang sudah kita siapkan. Saya biasanya kalau jumlahnya cukup banyak, maka untuk ukuran A4 ini ya, ukuran kertas A4 ini, saya biasanya bisa untuk pin ukuran 5,8 itu bisa disusun untuk bisa dapat 11 pin ya. Jadi susun seperti ini. Oke, kemudian kita pindahkan. Nah, di tengah ini bisa kita isi ya, bisa dapat 3 desain. Jadi ini sebetulnya sih tinggal kita saja bagaimana menyusunnya sehingga bisa kertasnya terpakai semua ya. Jadi seperti ini. Jadi bisa dapat 11 ya untuk ukuran 5,8. Oke, kalau teman-teman mencetak menggunakan mesin digital offset ya, itu biasanya ukurannya A3+. Nah, ukuran A3+ itu adalah kertasnya biasanya 32 kali 48 cm. Nah, jadi ukurannya seperti ini. Maka teman-teman mungkin bisa menyusunnya. Jadi kalau ini bisa dapatnya agak banyak jadinya ya. Oke, kita susun seperti ini. Oke. Nah, itu 2, 3, 4, 5, 6, 4, berarti ada 24 pin. Jadi, tapi kalau teman-teman cetaknya pakai kertas art paper atau kertas AP, usahakan yang tipis ya, jangan yang tebal, yaitu yang kertas 120, supaya nanti dia bisa masuk ke lengkungan aluminiumnya atau seng di molding nanti yang kita pasang. Oke, ini untuk penggunaan kertas ya. Sebenarnya sih bebas saja teman-teman, tergantung nanti menggunakan kertas apa. Saya menggunakan kertas ukuran A4 ya, karena menggunakan kertas inkjet. Jadi kertas inkjet ukuran A4. Oke, saya kembalikan dulu ke posisinya ini. Nah, jadi desain yang kita buat ini teman-teman, kita kalau sudah buat tinggal mengisinya saja lagi ya. Saya hanya mencetak 4 saja dulu sebagai contoh. Saya akan ambil desain yang sudah saya buat ya. Nah,
Di sini saya sudah membuat desain, ada beberapa desain yang sudah saya buat. Jadi kita tinggal mengambil saja lagi. Nah, misalkan ini ya. Desainnya kita ambil. Oke, atau di sini. Di yang pramuka juga boleh ya. Ini saya ambil Kalsel, ini saya ambil, ini saya ambil, ini saya ambil. Oke. Bebas ya. Nah, ketika desainnya kita masukkan ke ini, ke CorelDRAW kita dengan menggunakan impor ya, boleh Ctrl I atau menekan tombol impor begini, nanti akan gambarnya sudah masuk. Kemudian kita akan memasukkan gambar ini ke dalam lingkaran yang sudah kita siapkan. Misalkan Kalsel ini ya, kita memasukkannya bisa dengan klik kanan, kemudian power clip inside ya. Kita klik, arahkan panahnya, kemudian dia akan masuk. Kebetulan ukurannya ini sudah pas ya dengan ini, tapi kalau misalkan dia lebih besar atau lebih kecil, maka kita harus mengaturnya. Misalkan saja seperti yang ini, My Scott My Adventure ini, ukurannya lebih besar, ini sudah terlihat ya. Maka kita klik kanan, power clip ya, kita arahkan ukurannya lebih besar. Berarti kita harus ngedit lagi. Oke, klik kanan lagi, kemudian edit power clip ya. Sekarang ukurannya kita paskan ya. Supaya masuk semua gambarnya. Oke, kalau sudah tinggal klik kanan, finish editing this level. Oke, sudah. Sama juga dengan gambar yang ini, kita bisa masukkan dengan klik kanan, power clip inside ya. Ini juga sama, klik kanan, kemudian power clip inside. Nah, kalau ukurannya kurang pas, kita bisa mengeditnya seperti ini ya. Kita edit. Oke. Sudah pas ini ya. Oke, klik kanan, finish. Oke, edit. Oh, ini sama, masih gambarnya masih terlalu besar. Oke, kita bisa kecilkan, ngepasin ya, klik kanan, finish. Nah, oke, gambar ini akan kita print untuk nanti kita cetak menjadi pin dan gantungan kunci ya. Oke, teman-teman harus perhatikan pada saat kita mencetak, karena ukurannya adalah A4, maka pada saat nyetak itu juga ukurannya, kertasnya di printernya juga harus A4. Saya kebetulan menggunakan printer Epson ya, L310, maka settingannya pada saat kita ngeprint, teman-teman sih bisa ngatur sendiri sebetulnya ya. Ini L310 sudah terlihat, kemudian ini kebetulan halaman 2, saya ketik halaman 2. Nah, yang penting itu di sini teman-teman ya. Ini kertasnya usahakan, karena kita menggunakan inkjet, usahakan menggunakan matte ya. Supaya kita matte. Nah, ini pilihannya bisa standar, bisa high sih. Tapi kalau misalkan printernya masih baru, biasanya masih headnya masih bagus, bisa cukup menggunakan standar. Tapi kalau sudah agak lama seperti kayak punya saya, ya mesti menggunakan high ya. Kalau sudah, kita tinggal print teman-teman ya. Print, apply, dan jalan. Sebelumnya di depan saya sudah ada mesin press yang ini ya, mesin press ini. Ketika kita membeli mesin ini, biasanya sih di toko itu sudah memberikan 2 molding. Nah, yang ini namanya molding ya, ini namanya molding. Molding ini sebetulnya memiliki 4 ukuran, yaitu 3,3 cm, kemudian 4,4 cm, 5,8 cm, dan 7,5 cm. Dan yang ada di depan ini adalah ukuran 5,8 cm diameternya ya. Beberapa waktu yang lalu ada juga yang membuat pin dalam bentuk oval dan kotak, tetapi ketika mengaplikasikan seringkali rusak. Oke. Nah, secara umum pinnya ini akan ada memiliki 3 bahan utama ya. Ketika kita membeli, yang pertama ini aluminiumnya, kemudian akan ada dapat plastik tipis seperti ini untuk pelapisnya. Kemudian, nah ini yang bahannya. Kalau ini pin, kalau teman-teman mungkin sering nyebutnya dengan bros gitu ya. Ini juga ada dalam bentuk gantungan kunci. Nah, dan dalam gantungan kunci ini mungkin gantungan kunci untuk pembuka botol. Tapi ada juga gantungan kunci yang polos. Bahkan ada yang cermin.
termasuk nanti yang akan kita buat juga gantungan kunci boneka yang ada kaki tangannya seperti ini. Oke. Biasanya ketika membuat sebuah pin itu kan diperlukan gambarnya dulu ya, gambarnya dulu. Nah, nanti kita akan print gambarnya, kemudian kita akan buat. Ada beberapa hal yang sering kali saya mendapat pertanyaan, kok hasilnya kurang bagus ya? Hasilnya setelah dicetak kemudian kena cahaya matahari hasilnya luntur. Nah, kenapa itu terjadi? Itu terjadi karena yang pertama, tinta yang digunakan. Nah, tinta yang digunakan ya. Tinta yang digunakan biasanya hanya menggunakan dye ink biasa, tinta yang kalau ini kita menggunakan tinta pigmen. Ya, khusus tinta pigmen, terlihat ya, ini warna kuning, warnanya lebih lebih solid ya, lebih kalau yang tinta biasa itu biasanya kayak agak transparan sedikit. Jadi kita menggunakan tinta pigmen. Kemudian kertas yang kita gunakan kita menggunakan inkjet paper. Nah, mungkin sekilas terlihat seperti kertas HPS biasa ya, tapi kalau diperhatikan inkjet paper ini satu bagian itu seperti kertas HPS dan di bagian yang lain lebih licin ya, lebih licin. Nah, di bagian yang lebih licin inilah kita akan nyetak desain yang sudah kita buat. Nah, baik teman-teman, tadi sudah kita desain ya, sudah kita print. Nah, ini ada gambarnya. Kita akan membuat pin ya. Saya akan buat pinnya. Oke. Ini yang sudah kita buat tadi, sudah kita print. Jadi satu gambar sebetulnya bisa efektif sih ya. Kalau untuk satu lembar kertas A4 ini kita bisa menyusunnya. Kalau ini yang ukuran 58, area luarnya kan 6,8 ya. Saya biasanya kalau satu lembar A4 ini bisa dapat 11. Jadi nanti tinggal teman-teman saja nyusunnya seperti apa ya. Kita untuk memanfaatkan kertas. Nah, desain ini bisa kita gunting ya. Sebetulnya ada sih kalau jumlahnya besar itu kita bisa bisa menggunakan mesin plong ya. Nah, kalau jumlahnya banyak, tapi kalau jumlahnya sedikit kita cukup gunting pakai gunting manual seperti ini. Usahakan guntingnya seperti ini ya, jadi tepat di garis luarnya. Di garis luarnya kita gunting sesuai dengan desain yang kita buat. Gunting ya, ingat ya, usahakan memang sih tidak terlalu tidak mesti harus presisi banget, tapi usahakan jangan sampai mengguntingnya jauh dari kertasnya, garis bantu yang sudah kita buat tadi ya. Nah, kenapa? Karena memang kadang-kadang kalau terlalu besar atau terlalu jauh, ya ini nanti akan lengket di mesin ponnya. Ya. Mesin ini sudah terpasang moldingnya dalam molding 58. Oke. Untuk membuat sebuah pin diperlukan yang jelas gambarnya, oke, yang sudah kita potong. Kemudian ini plastik belakangnya. Nah, hati-hati ya terbalik karena ini ada jepitannya di sini. Nah, ini yang untuk nanti dipasang. Kemudian ini, jadi yang pertama kita pasang di molding B adalah ini dan menghadapnya ke atas. Ke ini ada tonjolannya ini sebagai panduan ke atas. Kemudian kita geser. Ya, kita geser seperti ini. Coba perhatikan dia berputar. Selanjutnya kita pasang aluminiumnya. Ya, pasang aluminiumnya seperti ini. Nah, oke. Lalu gambarnya kita pasang. Tadi kan ngadapnya ke atas ya, berarti ini kita ke atas. Tetapi ini harus agak digesek sedikit ke kanan ya, karena pada saat ini mesinnya akan berputar gitu. Jadi harus digesek sedikit. Kemudian terakhir kita tutup dengan plastik. Nah, teman-teman juga bisa memberikan melaminasinya ya. Nanti mau menggunakan tekstur yang kayak kulit jeruk atau ada beberapa bentuk yang stiker yang bisa dipakai untuk lapisan plastiknya. Kalau sudah seperti ini, kita gesek saja lagi kembali ya. Nah, kemudian kita press. Oke. Kita angkat. Nanti gambarnya akan terangkat ya, sudah tidak ada lagi di sini. Nah, selanjutnya kita gesek lagi ke sini. Kemudian kita press. Mempressnya santai aja ya teman-teman, nggak usah terlalu tekan, karena ini yang penting dia menekan masuk ke moldingnya. Oke, sudah. Nah, maka pin up-nya sudah jadi ya. Oke. Nah,
Sekarang kita membuat gantungan kunci. Bedanya di mana? Bedanya kalau tadi untuk yang pin atau bros tadi bentuknya seperti ini. Ada apa namanya? Ada penjepitnya ya, penitinya. Kalau gantungan kunci ya jelas ada gantungan kuncinya. Tapi oke ya, gantungan kunci bentuknya ada macam-macam. Ada yang polos, ada yang seperti ini seperti pembuka botol, untuk pembuka botol. Kemudian ada juga cermin. Dan nanti yang kedua kita akan buat gantungan kunci yang bisa dipasangin ada kaki tangan bonekanya. Nah, pada saat kita memasukkan di molding B ya, ini agak berbeda. Kalau tadi kan ngadapnya ke atas, tapi kan ini ada apa? Ada rantainya ya. Nah, di sini ada lubang. Ada lubang ya, ada lubangnya bisa dilihat teman-teman di sini ya. Ada lubangnya. Ini adalah untuk memasukkan rantainya. Jadi seperti ini. Oke, kita masukkan seperti ini, kemudian terpasang seperti ini. Oke, agak ditekan sedikit ya, supaya ini masuk betul-betul ke moldingnya. Nah, posisinya kan berarti agak ke kanan ya. Bagian tadi atasnya adalah sebelah sini, sang agak ke kanan mengikuti letak rantainya. Kemudian kita geser lagi. Nah, kembali di molding A-nya, kita pasangkan aluminiumnya ini, ya, sudah terpasang. Kemudian gambarnya. Nah, karena tadi kita menggesernya, memasangnya adalah ke kanan, maka gambarnya juga harus ke kanan, ngadap atasnya ya. Tidak lagi ngadap ke atas ke tonjolannya. Kalau sudah, kita tinggal memberi lapisan plastik. Selanjutnya digeser kembali seperti tadi, kemudian kita press. Oke, gambarnya sudah terangkat. Kemudian kita geser lagi dan kita press lagi. Oke. Nah. Oke. Sudah ganti ya gantungan kuncinya, bisa dilihat. Selanjutnya kita akan buat ya gantungan kunci yang ada kaki tangannya bonekanya ya. Sebetulnya yang membedakan ya sama kayak tadi, cukup belakangnya saja. Oke, kita akan masukkan bentuknya seperti ini ya, agak ada lubang-lubangnya untuk memasukkan tangan dan kakinya nanti. Sama kita pasang ke bagian kanan, yang sebelah kanan. Oke, kemudian kita geser. Kita pasang kembali sengnya ya, kemudian kita pasang gambarnya kita inginkan, kemudian jangan lupa tutup plastiknya ya. Oke, sekarang sudah. Kalau sudah, kita press. Oke, kita press, kemudian press lagi seperti ini. Oke, sudah jadi ya, sudah jadi. Nah, berikutnya kita tinggal memasang kaki dan tangannya saja. Oke, bagian atas tangannya kita pasang seperti ini ya. Kemudian kakinya ini fleksibel ya, dia bisa ditekuk-tekuk sesuai yang kita inginkan. Nah, jangan lupa nanti dipasang penutupnya yang ini. Oke ya, nah seperti ini, kemudian kita tekan. Oke ya, sudah terkunci. Nah, jadilah gantungan kunci boneka, ada kaki tangannya ya. Baik, demikian teman-teman membuat gantungan kunci atau pin foto. Jadi nanti semua sih tinggal tergantung teman-teman mau membuat desainnya seperti apa. Kalau cara buatnya sama lah ya, simple sekali. Dan seperti yang saya katakan tadi, jangan lupa mungkin kertasnya gunakan yang inkjet paper, kemudian menggunakan tinta pigmen sehingga hasilnya bagus. Baik, terima kasih. Selamat mencoba. Ketemu lagi di vlog saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.